Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Adelia Pretisinta dari kelas Biologi 1 Stambu 2022 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ELISA. Selamat menonton. ELISA atau enzim linked immunosorbent assay, salah satu metode immunoassay yang digunakan untuk deteksi yang pertama antibodi, yang kedua protein, yang ketiga peptida, yang keempat biomolekul. Immunoassay itu berasal dari kata immuno, yaitu secara imunologi, dan assay yaitu kemurnian suatu substansi atau jumlah konstituen dalam suatu campuran. Kenapa disebut enzim linked immunosorbent assay? Yaitu yang pertama, antigen atau antibodi yang diinginkan diabsorpsi ke permukaan plastik atau sorben. Yang kedua, antigen dikenali oleh antibodi spesifik atau imuno. Dan yang ketiga, antibodi ini dikenali oleh antibodi kedua atau imuno yang ditempeli oleh enzim atau enzim linked. Dan yang keempat, substrat bereaksi dengan enzim untuk memproduksi produk berupa warna. Selanjutnya, ELISA dalam pengertian sederhana yaitu yang pertama, jumlah antigen yang tidak dikenali ditempelkan pada suatu permukaan, lalu antibodi spesifik dicucikan pada permukaan tersebut sehingga akan berikatan dengan antigennya. Yang kedua, antibodi ini terkait dengan suatu enzim dan pada tahap terakhir ditambahkan substansi yang dapat diubah oleh enzim menjadi sinyal yang dapat dideteksi. Selanjutnya, komponen penting dalam immunoassay yaitu yang pertama antibodi atau antiserum, yang kedua antigen, dan yang keempat labeling material. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang antibodi atau antiserum. Antibodi yaitu protein yang diproduksi oleh sistem imun untuk melawan antigen. Antigen yaitu molekul yang menginduksi produksi antibodi ketika dikenali oleh tubuh. Apapun yang asing bagi sistem imun, misalnya bakteri, virus, dan lain-lain. Labeling material yaitu diperlukan adanya marker untuk mengetahui ikatan antigen atau antibodi. Marker tidak boleh mengganggu ikatan. Pada gambar di samping yaitu ELISA kit. ELISA kit seperti ini biasanya setiap antibodi itu kitnya itu berbeda karena antibodi atau antigen untuk misalnya penyakit tertentu yaitu HIV hepatitis, itu pasti akan berbeda antibodinya dan antigennya. Kemudian nanti hasilnya itu dimasukkan ke dalam ELISA reader atau pembaca ELISA, dan nanti prinsip dasarnya edisi ini adalah spektrofotometer. Jadi dia nanti akan mengukur di panjang gelombang tertentu karena yang dihasilkan itu adalah warna. Warna dari mana asalnya, yaitu nanti warnanya dari reaksi enzim atau substrat. Selanjutnya pada gambar di samping yaitu ELISA plate. Adalah ELISA plate Elizabeth atau disebut dengan mikrotiter plate. Di sini ada 96 sumuran yang biasanya nanti reaksi ELISA ini masing-masing di dalam sumuran ini bisa terjadi. Selanjutnya, keuntungan ELISA. Yang pertama,
regen waktu simpan lama, dan yang kedua spesifitas dan sensitivitas ELISA tinggi. Yang ketiga mudah dilihat hasilnya dan prosedurnya cepat. Yang keempat, ELISA dapat digunakan untuk berbagai infeksi. Kekurangan ELISA. Yang pertama, pengukuran aktivitas enzim jauh lebih kompleks dibandingkan pengukuran aktivitas dengan menggunakan radiosisotop. Dan yang kedua, aktivitas enzim dapat terpengaruh oleh konstituen plasma. Dan yang ketiga, kit tersedia secara komersial, tapi tidak murah. Dan yang keempat, sangat spesifik untuk antigen tertentu, tidak akan mengenali antigen lain. Dan yang kelima, bisa terjadi positif atau negatif palsu, terutama dengan antigen yang termutasi. Selanjutnya, tahapan ELISA. Yang pertama, inkubasi dengan sampel uji. 100 mikroliter sampel uji atau standar dalam buffer ditambahkan ke tiap well. Tutup plat dan inkubasi pada suhu ruang selama 2 jam. Dan yang kedua, cuci. Dan yang ketiga, lapisi well dengan antibodi. 100 mikroliter antibodi yang terlarut dalam buffer ditambahkan ke tiap well. Tutup plat dan inkubasi pada 4 derajat Celcius semalaman. Dan selanjutnya dicuci. Dan selanjutnya setelah dicuci, diinkubasi dengan enzim antibodi terkonjugasi. 100 mikroliter enzim antibodi terkonjugasi dalam buffer ditambahkan ke tiap well. Tutup plat dan inkubasi pada suhu ruang selama sejam. Enzim antibodi terkonjugasi seharusnya melawan antigen agar dapat ditunjukkan. Antibodi terkonjugasi harusnya spesifik untuk antigen yang diinginkan. Selanjutnya dicuci. Dan selanjutnya yaitu pembentukan warna. Selanjutnya penghentian pembentukan warna. Penghentian reaksi dengan menambahkan 100 mikroliter 0,5 meter H2SO4 pada tiap well. Selanjutnya, membaca hasil. Baca hasil secara langsung melalui bagian bawah plat menggunakan fotometer atau ELISA reader, otomatis atau semi otomatis. Panjang gelombang yang direkomendasikan antara 620 sampai 650 mm. Selanjutnya, fluoresensi dalam ELISA. Saat cahaya dengan panjang gelombang tertentu disinarkan pada suatu sampel, kompleks antigen atau antibodi akan berfluoresensi sehingga jumlah antigen pada sampel dapat disimpulkan berdasarkan besarnya fluoresensi dengan menggunakan spektrofotometer. Spektrofotometer yaitu sebuah alat yang dapat mengukur jumlah dari cahaya yang menembus sumuran dari mikroplat. Kompleks antigen antibodi yang kita buat pada well mikroplat akan memberikan perubahan warna pada cairan tersebut, sehingga akan memberikan optical density yang berbeda. Optical density dapat dinyatakan meningkat atau menurun berdasarkan pengenceran material standar, sehingga akan menghasilkan kurva dose response yang nantinya akan digunakan untuk mengestimasi kadar protein tersebut. Selanjutnya, kurva standar ELISA. Bentuk kurva standar tergantung pada skala X dan Y. Kurva standar ELISA dibuat dengan template konsentrasi standar pada X dan absorbansi pada Y. Pada skala normal akan terbentuk garis linear, kecuali pada area dengan konsentrasi rendah. Tipe ELISA. Yang pertama,
direct ELISA, yang kedua indirect ELISA, dan yang ketiga sandwich ELISA. Nah, pada gambar samping saya akan menjelaskan tentang direct ELISA. Yang pertama, antigen ditempelkan pada plat dengan cara adsorpsi, dan yang kedua antibodi yang berlabel enzim ditambahkan dan diinkubasi dengan antigen, dan yang ketiga substrat atau kromofor ditambahkan dan terjadi pembentukan warna. Selanjutnya indirect ELISA. Yang pertama, antigen ditempelkan pada plat dengan cara adsorpsi, dan yang kedua antibodi primer ditambahkan dan diinkubasi, dan yang ketiga antibodi sekunder yang berlabel enzim ditambahkan dan diinkubasi. Yang keempat, substrat atau kromofor ditambahkan dan terjadi pembentukan warna. Sandwich ELISA, yaitu yang pertama antibodi penangkap ditempelkan pada plat dengan cara adsorpsi, dan yang kedua antigen ditambahkan dan diinkubasi, dan yang ketiga antibodi yang berlabel enzim atau antibodi primer dan antibodi sekunder yang berlabel enzim ditambahkan serta diinkubasi, dan yang keempat substrat atau kromofor ditambahkan dan terjadi pembentukan warna. Selanjutnya, aplikasi teknik ELISA. Yang pertama, pemeriksaan donor darah untuk pembuktian adanya kontaminasi virus HIV-1 dan HIV-2 atau keberadaan antibodi anti-HIV, hepatitis C atau keberadaan antibodi, hepatitis B atau tes untuk keberadaan antibodi dan antigen virus. Dan yang kedua, pengukuran level hormone. HCG sebagai tes kehamilan. LH menentukan waktu ovulasi. TSH, T3 dan T4 untuk fungsi tiroid. Yang ketiga, pendeteksi infeksi. Yang pertama, agen penularan secara seksual, HIV, sifilis, dan chlamydia. Yang kedua, hepatitis B dan C. Yang ketiga, Toxoplasma gondii. Yang keempat, pendeteksian bahan alergen pada makanan dan debu rumah. Yang kelima, pendeteksian keberadaan zat obat-obatan terlarang seperti cocaine atau opium. Berikut contoh gambar dari teknik ELISA.
Terima kasih telah menonton video tentang pemaparan materi Elisa. You don't even know